Nah iya orang udah lama masuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Di sini airnya nih. Kayu nanti bilang punya. Nah, itu. Nah, baru. Baik, setelah kita selesai membahas tentang masalah puasa, puasa sudah selesai. Sekarang kita berlanjut ke penjelasan masalah zakat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Al-amwalu allati talzamu fiha az-zakatu sittatu anwa'in. Pasal menjelaskan tentang masalah harta yang wajib untuk dizakati, harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya, maksudnya gitu. Yaitu ada 6 macam. Ya, ada 6 macam. Mungkin kita yang sering ini mah zakat fitrah aja gitu ya. Zakat mal. Nah, ini kita harus tahu nih yang akan kita bahas malam ini. Faslun al-amwal lati talzam fiha az-zakatu sittatu anwa'in. Pasal menerangkan tentang masalah harta yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya itu ada 6. Sebelum kita bahas satu persatu, maka perlu kita ketahui dulu ringkasan atau penjelasan daripada zakat tersebut. Taqaddama fi arkanil Islam anna zakatal ghatan an-nama wa tadhir wa syar'an ismun lima yukhraju an malin aw badan ala wajhin maksusin. Masalah zakat ini sudah lewat pembahasannya, cuman hanya baru keterangan yang tidak sampai mendetail, yaitu di rukun Islam di awal pembahasan kita dalam kitab Safinah ini. Ya, rukun Islam ada berapa? Ada 5. Nah, salah satunya yaitu zakat. Arkanul Islami khamsatun syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa itauz zakah wa shaum ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, zakat ini adalah rukun Islam yang keberapa? Yang keberapa? Yang ketiga. Ya. Pertama syahadat. 2 kalimat syahadat, kedua salat, ketiga zakat, keempat puasa, dan kelima haji. Nah, kata-kata zakat ini selalu disandingkan dengan salat. Aqimus shalah, ya, terus zakat selalu bersanding dengan salat. Taqaddama fi arkanis Islam anna zakata annama, ya, telah dibahas dalam rukun Islam, ya, cuman pembagian perinciannya di sini sekarang. Yang rukun Islamnya itu hanya sekedar batas hanya biar tahu saja. Namun lebih jelas pembahasannya adalah di bab zakatnya ini. Bahwa zakat secara bahasa berarti yaitu an-nama. Apa? Tumbuh, berkembang. Tumbuh berkembang. Wa tathir, dan menjadi suci. Maka orang yang mengeluarkan zakat, hartanya akan berkembang, tumbuh dan berkembang. Nggak ada ceritanya orang zakat itu dia susah hidupnya, betul? Atau miskin. Justru dengan zakat hartanya akan menjadi bertambah dan berkembang dan mensucikan hartanya tersebut. Itu namanya zakat, ya. Nah, secara syariat yang namanya zakat adalah sesuatu
ismun lima yukhraju an malin, sesuatu yang dikeluarkan dari harta au badanin atau badan ala wajhin makhsusin atas ketentuan yang telah ditetapkan. Ya, nanti ada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Artinya apa? Wal makna annal amwala allati tajibu fiha az-zakatu 'alal muslimi al-hurri at-tamil milki al-muayyani al-mutayaqqani wujuduhu sittatu anwa'in. Artinya harta yang wajib dikeluarkan untuk dizakati, ya, itu ada 6, ya kan? Yang pertama adalah apa? Harus orang muslim. Harus orang Islam. Yang kedua, al-hur, orang yang merdeka. Merdeka, bukan budak artinya. Bukan budak, bukan hamba sahaya. Terus at-tamil milki, yang kepemilikannya sempurna. Kemudian al-muayyani, pemiliknya tertentu. Ya, kayak masjid itu enggak tertentu, karena masjid itu milik bersama. Pesantren bukan, ya. Kemudian al-mutayaqqani wujuduhu, yakin keberadaan hartanya, yakin ada, paham. Sittatu anwa, ada 6. Fakhraja al-muslim. Tadi kan yang pertama adalah yang wajib zakat itu harus orang Islam. Paham? Nah, di sini ada pengecualian. Fakhraja bil muslim, ada pengecualian dengan kata-kata muslim, bukan Bang Muslim. Kata-kata muslim. Ingat Pak Muslim aja, Pak, ya. Pak Muslim. Nah. Jadi pengecualiannya adalah al-kafirul asliyu, orang kafir asli. Ya, orang kafir asli. Dia turun temurun nih kafir. Dari zaman nenek moyangnya sampai sekarang nih kafir dia. Paham? Nah, orang semacam itu fala zakata alaih ayyama kufrihi. Orang kafir tadi enggak wajib zakat, ya, di hari-hari kekafirannya. Ayyama kufrihi, selama hari kekafirannya. Nanti kalau dia masuk Islam, nggak ada yang namanya beda halnya dengan yang murtad. Amal murtadu fa'in ada ila islami wajabat. Kalau tadi kafir masuk Islam, ya, kafir itu nggak wajib bayar zakat selama masa kafirnya dia. Berbeda dengan murtad. Amal murtadu fa'in ada ila islami wajabat. Kalau dia nanti kembali kepada Islam, orang murtad tadi, ya, dia misalnya 2 tahun keluar dari Islam, ya, wajabat, maka wajib kembali lagi. Kalau dia kembali kepada Islam, masuk Islam lagi, maka wajib untuk membayar zakat. Wa illa, kalau enggak kembali kepada Islam, fala, maka tidak wajib. Lalu bagaimana dengan hartanya? Harta orang yang murtad tadi. Di anna malahu fai'un, itu hartanya jadi masuk ke baitul mal, ya, harta orang murtad tadi. Wa huwa li ghairi muayyanin, jadi bukan tertentu. Wal hurri, wabil hurri, tadi syarat yang wajib zakat orang Islam yang pertama, kedua adalah bukan budak, harus yang merdeka, artinya kan harus merdeka kayak kita nih, bukan hamba sahaya, bukan budak. Merdeka nih kita wajib. Tapi juga mengeluarkan zakat ini ada ketentuan tertentu. Jangan kayak zakat fitrah memaksakan banget, ya, nggak punya untuk hari raya, yang nggak wajib. Ya, kalau hari ini bayar zakat, di hari raya dia nggak punya buat keluarganya, ya saat itu dia nggak wajib, justru dia dapat zakat kayak gitu, ya. Wabil hurri ar-raqiq, pengecualian dari orang yang merdeka adalah budak. Fala zakat alaih li adami milkihi,
wa tajibu alal muba'adi fi ma malakahu bi ba'dihil hurri. Kalau budak tadi nggak wajib zakat, kenapa? Karena lemah kepemilikan, ya. Tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat bagi budak tersebut karena budak itu tidak memiliki apapun, ya, tidak memiliki apapun. Wa tajibu alal muba'adi fi ma malakahu bi ba'dihil hurri. Adapun budak muba'ad, ada namanya budak muba'ad. Budak muba'ad itu apa? Budak yang sebagian merdeka gitu ya, sebagian lagi milik tuannya. Itu budak muba'ad namanya. Nah, itu dia wajib zakat dari sebagian harta miliknya. Kalau mutlak dia budak, dia nggak wajib bayar zakat. Tapi kalau budak muba'ad, sebagian merdeka, sebagiannya masih budak, dia masih wajib bayar zakat. Ya, kalau kalau mutlak budak full, ya dia nggak wajib. Wabitamil milki, tadi yang ketiga wajib zakat itu keluarkan karena sempurna kepemilikannya. Apa? Sempurna kepemilikannya. Do'ifuhu kal mukatabi fala zakata fi malihi lidok fi milkihi. Seorang budak mukatab ini juga tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena kepemilikan hartanya dianggap lemah. Budak mukatab, budak yang mempunyai perjanjian dengan tuannya, mukatab. Kalau kamu bisa ini misalnya dalam setahun kan merdeka misalnya, gitu kan, ada perjanjian. Sedangkan syarat wajib zakat, ya, tadi adalah harus sempurna kepemilikannya. Yang keempat, wabil muayyani, harus tertentu. Ya, kepemilikannya tertentu, bukan kebersamaan maksudnya gitu. Seperti apa? Al-masjidu wabil muayyani al-masjidu. Masjid ini, ya, fala zakata fi malihi. Masjid ada uang kas, masjid ada uang, ya kan? Enggak wajib membayar zakat. Kenapa? Karena tidak muayyan, tidak tertentu, bukan milik seseorang pribadi, karena ini ada kebersamaan. Ya, beda masjid, enggak ada zakat walaupun banyak duitnya. Fala zakata fi malihi, dalam hartanya masjid. Wa mithluhu al-mawqufu ala jihadin kal fuqara'i. Begitu juga apa yang diwakafkan, ya, yang diwakafkan, ya, untuk apa? Pondok pesantren atau madrasah. Auribatin au kontirotin, ya, madrasah, pondok pesantren itu juga tidak wajib membayar zakat sekalipun ada harta di dalamnya, di dalam pondok pesantren atau yayasan parkir tadi, yatim piatu aitam dan lain sebagainya, karena tidak tertentu. Kemudian wabil mutayak ini wuju yang ke berapa? Kelima bukan 6 ya. Wabil mutayak koni wujuduhu. Apa tadi mutayak koni? Ada, yakin ada hartanya gitu, jelas gitu kan, keberadaannya. Keberadaannya artinya. Ini penjelasan ini adalah pengecualian daripada al-janin. Al-janin itu adalah bayi yang ada dalam kandungan. Bayi yang ada dalam kandungan ini belum wajib untuk membayar zakat karena keberadaannya belum jelas. Ya.
Fala zakata fima ukifa lahu minat firqah hatta law infasola mayitan lam tajib ala warasati zakatu dzalika ya. Janin yang mendapatkan harta warisan tidak wajib dizakati. Ya, sekalipun dia mendapatkan harta warisan. Kenapa? Karena tadi belum yakin keberadaannya. Ya. Karena belum yakin adanya, itu tidak wajib untuk zakat. Istri kita lagi ngandung, saya mau bayar zakat juga. Berapa orang? 3 orang untuk ini. Nah, satu lagi mana? Ini yang ada dalam kandungan saya. Lah belum wajib untuk dizakati karena belum pasti keberadaannya, belum tentu. Sedangkan syarat daripada wajib zakat, ya, syarat daripada wajib zakat tadi adalah yakin keberadaan pemiliknya. Sehingga bila janin tersebut lahir dalam keadaan mati, maka tidak wajib ahli waris yang lain untuk mengeluarkan zakatnya. Ya. Fal zakata fi ma wuqifa lahu min at-tirkati hatta law infasola maitan. Sehingga kalau misalnya janin tersebut ternyata sudah terpisah dari ibunya, sudah lahir maksudnya dalam keadaan mati, lam tajib al warasati zakat dzalika. Enggak wajib ya bagi ahli waris untuk menzakati janin tersebut. Jadi paham ya? Insyaallah. 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 Ada berapa tadi? 6. Ada 6. Ingat enggak? Insyaallah. Yang pertama harus Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga sempurna kepemilikan, yang keempat 5 di sini sebenarnya. Yang keempat sempurna kepemilikan, yang kelima al-muayyan, jelas kepemilikannya, dan keenam adalah yakin keberadaannya. Ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Berikan kami dunia kami, wahai Allah yang mengetahui. buka hati kami, buka hati kami untuk membaca Al-Quran. Baca Al-Quran, bacalah Al-Quran. Al-Quran sumber kehidupan. Iftah qulubana, iftah Qulubana ala tilawatil Quran. Wa'afsah qulubana, wa'afsah qulubana ala ta'allumil ulum. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Allahu ya Alimu ya Rabbana, ya Rabbana, ya Fattahu ya Alimu. Sampai pindah. Alhamdulillahirabbil Udah dong. Nggak ada apa-apa lagi. Mati